Dahulu, sepasang suami istri yang hidup pas-pasan, namun mereka menginginkan seorang anak dari perkawinan mereka. Meski tak kunjung diberi, keduanya tetap berdoa pada Tuhan setiap siang dan malam. Suatu hari, suami istri tersebut pergi ke hutan untuk mencari kayu dan menjadikannya kayu bakar. Keduanya harus bergegas mencari sebelum musim hujan datang karena kayu-kayu di hutan akan menjadi basah dan tidak bisa dibakar. Namun sayang, persediaan kayu yang mereka dapatkan di hari itu masih sangat sedikit untuk menghadapi musim hujan. Diterpa kelelahan, suami dan istri ini kemudian beristirahat sejenak di tepi sungai. Ketika tengah beristirahat, mata sang suami tertuju pada sebuah lubang besar di sisi lain tepi sungai. Sang suami pun mendekati lubang tersebut dan terkejut ketika menemukan 6 butir telur besar. Sang suami memanggil istrinya yang tidak kalah terkejut. Keduanya lantas sepakat membawa pulang telur-telur tersebut. Mereka berpikir bahwa telur-telur ini mungkin bisa dijadikan persediaan makanan untuk dimasak di kemudian hari. Setibanya di rumah, telur-telur tersebut pun disimpan dengan baik. Keesokan harinya, kejutan lain menyambut suami istri tersebut. Ketika hendak menyiapkan hidangan, telur-telur tersebut justru menetas. Bukannya menetas menjadi unggas atau hewan lain, melainkan menjadi anak manusia. Dari 6 butir telur, 4 menetas menjadi anak laki-laki, 1 orang anak perempuan, dan yang 1 lagi mengeras menjadi sebuah batu. 5 orang anak muncul dalam balutan kain putih yang bersinar. Tatkala inilah pertanda bahwa mereka diturunkan dari kayangan. Suami istri ini amat senang mendapati anak-anak tersebut dan merasa doanya telah dikabulkan Tuhan. Mereka pun berjanji kepada Tuhan untuk merawat dan membesarkan anak-anak mereka dengan baik. Waktu berlalu, kelima anak tersebut semakin beranjak besar. Mereka dikenal sebagai anak-anak yang rajin bekerja dan berbakti. Semakin dewasa, kelimanya semakin giat membantu kedua orang tuanya agar tidak perlu bekerja dengan susah payah. Lahan pertanian yang mereka kerjakan menjadi makmur dan berkembang sampai ke 4 pulau besar. Oleh karena itu, bukan hanya kedua orang tuanya, masyarakat desa dan sekitarnya turut mengagumi kebaikan anak-anak ini. Tanggung jawab apapun yang diberikan orang tua pada mereka selalu dijalankan dengan baik. Kepatuhan pada orang tua dan berguna bagi lingkungan membuat ayah dan ibu kelima anak-anak tersebut sangat bangga. Rasa sayang yang begitu besar pada kelima anaknya membuat sang ayah ingin meninggalkan warisan sebelum ajal menjemputnya. Kemudian, sang ayah mulai menyiapkan sebuah rencana besar. Namun, di tengah kebahagiaan mereka, terjadi sesuatu yang membuat satu keluarga kecewa. Anak yang perempuan jatuh hati dengan seorang pemuda yang tidak disenangi oleh keluarganya. Meski pemuda pilihannya tidak direstui, anak perempuan itu tetap bersikeras untuk melanjutkan hubungannya. Milih untuk memegang teguh pilihan hidupnya. Anak perempuan itu dengan berat hati harus melepas hadiah yang sudah disiapkan ayahnya. Si anak perempuan akhirnya pergi meninggalkan saudara-saudara dan kedua orang tuanya dengan berlayar menaiki cangkang kerang besar yang terdampar hingga membawanya dengan pemuda pilihannya ke suatu pulau. Meski kabar mengenai anak perempuan tersebut sudah tersiar ke segala penjuru pulau, masyarakat desa dan sekitar tetap menaruh rasa simpati pada sang ayah dan ibu. Tentu saja, hal ini karena keempat anak laki-lakinya masih setia menjaga nama baik keluarga dengan mematuhi nasihat kedua orang tua mereka. Tahun silih berganti, sang ayah semakin beranjak renta. Tibalah hari yang sudah dinantikan sang ayah untuk keempat putranya. Sang ayah memanggil keempat anak laki-lakinya untuk membagikan warisan. Ternyata masing-masing di antara mereka berempat dihadiahkan satu pulau berjumlah 4 pulau yang diberikan ayah pada anaknya. Lalu sang ayah berpesan agar mereka selalu menjaga pulau-pulau tersebut dan segala isinya dengan baik. Keempat anak-anak tersebut kemudian pergi dan menetap di masing-masing pulau yang telah dipercayakan oleh sang ayah. Semakin hari mereka berempat, semakin dikenal sebagai sosok yang tekun dan bijaksana. Hingga sang ayah akhirnya meninggal dunia, keempatnya mampu menaati janji mereka. Bukan hanya nasihat orang tua, warisannya pun mereka jaga. Masing-masing anak tersebut berkuasa, bahkan menjadi raja atas pulaunya masing-masing. Pulau-pulau tersebut tumbuh subur dan makmur. Penduduk di sekitarnya juga hidup bahagia dan sejahtera. Dari cerita ini, kita bisa belajar untuk menjadi anak yang berbakti, tekun, dan hormat pada orang tua.
Tidak hanya itu, kita juga dapat melihat pentingnya kesetiaan menjaga kepercayaan orang lain, sebagaimana ditunjukkan oleh keempat anak di cerita ini. Buah ketaatan dan kesabaran tidaklah instan, tetapi jika dijalankan dengan tekun, bukan hanya kita yang merasakan manfaatnya, melainkan orang lain, lingkungan sekitar, bahkan masyarakat luas.